Dari Abu Ubaidah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku telah melihat orang terakhir yang keluar dari neraka yang dimasukkan ke dalam surga, hingga orang itu keluar dalam keadaan merangkak dan hangus." Sekarang aku ingin kalian berpikir tentang orang ini. Ada beberapa riwayat tentangnya. Dia adalah orang yang paling sedikit imannya yang berada di neraka jahanam. Dan karena keimanan yang ada di dalam kalbunya, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan orang ini menjadi orang paling terakhir dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Tetapi lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan orang ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa dia keluar dalam keadaan merangkak dan hangus. Dia kembali melihat ke arah neraka dan berkata, "Alhamdulillah, aku telah selesai denganmu." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhnya untuk masuk ke dalam taman surga Firdaus. Dalam riwayat, orang ini telah keluar dari neraka dan dia masuk ke dalam taman surga Firdaus. Tetapi apa yang dia dapati di surga adalah orang-orang telah menempati semua rumah-rumah mereka. Dia melewati semua lingkungan di surga dan dia berkata, "Aku tidak melihat apa-apa. Sepertinya semua rumah telah ditempati." Sehingga dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia berkata, "Qad ajadan linasu manazil." Ya Robbi, orang-orang telah mengambil semua rumah. Tidak ada tanda dijual, tidak ada rumah dengan namaku di atasnya. Apa yang harus aku lakukan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepadanya, "Adat kurusaman alladhi kunta fihi." Apakah Anda ingat waktu ketika Anda berada di neraka? Apakah Anda mempunyai ingatan masa lalu? Apakah Anda tahu di mana Anda berada dulu? Apakah Anda tahu berapa lama Anda berada di neraka? Dan apakah Anda ingat sesuatu mengenai keberadaan Anda sebelum berada di jahanam selama bertahun-tahun? Dia berkata, "Ya, aku ingat." Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepadanya, "Tamanna, buatlah sebuah permintaan." Maka dia berpikir dan berkata, "Saya menginginkan seluruh kerajaan yang ada di dunia, yang berarti segala sesuatu yang ada di dalam kerajaan yang pernah dimiliki oleh suatu kerajaan, seperti kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam, kerajaan Nabi Daud alaihissalam, kerajaan Fir'aun hingga Harun. Saya ingin semuanya." Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepadanya, "Fa innakal ladzi tamantaita wa asyarata at'afid dunya." Sekarang Anda telah memiliki semua keinginan itu, dan aku, kata Allah, telah melipatkan semua keinginan Anda menjadi 10 kali lipat dengan apa yang ada di dunia. Bayangkan, orang ini baru saja keluar dari neraka jahanam yang mempunyai keyakinan sangat kecil di dalam hatinya. Dia adalah orang terakhir yang keluar dari neraka. Dia bahkan tidak bisa menemukan rumah di surga untuk dirinya sendiri. Dan sekarang dia telah mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan Allah memberinya 10 kali lipat dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dia berkata, "Oh Tuhanku, apakah Anda sedang mengolok-olok saya?" Orang-orang yang sedang duduk bersama Rasulullah yang saat itu sedang bercerita tiba-tiba tertawa. Rasulullah pun bertanya, "Mengapa kamu tertawa?" Dia menjawab, "Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ikut tertawa sehingga kami dapat melihat gigi belakangnya." Kami bertanya, "Mengapa Anda tertawa ya Rasulullah?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Allah tertawa ketika orang itu mengatakan hal itu." Dan Allah berkata kepadanya, "Walakini ala ma'asa uqadir." Aku tidak mengolok-olokmu, tetapi aku memiliki kuasa atas segala sesuatu yang aku inginkan. Yang artinya, aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan. Jadi, bagaimana surga dipahami olehmu mungkin berbeda di setiap orang. Dalam kehidupan ini, kita memiliki preferensi yang beragam, dan apa yang kita inginkan tidak selalu sama. Namun penting untuk menyadari bahwa kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita dan mengetahui apa yang membuat kita bahagia. Allah menjanjikan surga sebagai tempat tinggal abadi kita. Meskipun konsep kesenangan dalam surga mungkin bervariasi untuk setiap individu,
Kita harus menyadari bahwa keinginan kita di surga dapat berbeda. Meskipun ada perbedaan, ada juga kesamaan dalam beberapa hal. Dalam beberapa kasus, dua individu dapat memiliki pandangan yang berbeda tentang surga. Tetapi dalam beberapa hal, perspektif mereka sama. Ketika Allah berbicara mengenai surga di dalam Al-Quran, Dia menyampaikan secara umum apa yang menjadi motivasi bagi pria dan wanita. Allah memberikan gambaran yang sesuai dengan mayoritas dan generalisasi. Meskipun kita tahu bahwa ada hal-hal khusus dan spesifik yang sangat diinginkan oleh pria dan wanita beriman, yang pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengecewakan Anda. Jadi ketika Anda berpikir tentang surga, apakah Anda ingin terbang seperti para malaikat? Apakah Anda ingin bergaul dan bersantai di pantai tertentu dengan orang-orang tertentu? Jika kalian adalah seorang anak kecil, apakah kalian ingin bermain dengan kartu Pokemon kalian? Apa yang Anda inginkan ketika di dalam surga? Apakah yang kalian harapkan di dalam surga? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa fiha ma tastahihil anfus wa talattul a'yun." Bahwa di dalam surga ada segala sesuatu yang diidam-idamkan oleh jiwa dan mata Anda. Di dalamnya kamu akan berada di sana selamanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa suatu ketika Nabi sedang berbicara dan ada seorang pengembara. Pengembara ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa di surga dia akan mendapatkan apa yang dia minta sesuai keinginannya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa di surga terdapat seorang manusia yang meminta kepada Allah Ta'ala untuk memiliki tanah sendiri dan bercocok tanam. Nabi menjelaskan bahwa penghuni surga tersebut sebelumnya gemar bertani, sehingga di surga dia menginginkan kesenangan tersebut. Mungkin bagi kalian hal ini terdengar aneh, karena di surga seharusnya tidak ada kebutuhan untuk bertani. Sebagian dari kalian mungkin berpikir bahwa di surga hanya perlu bersantai dan menikmati buah hasil yang jatuh dari pohonnya. Namun, ada orang yang sangat menikmati pengalaman melihat sesuatu tumbuh dari tanah dan memakan hasilnya dengan tangannya sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, apakah dia telah mendapatkan semua yang dia inginkan? Penghuni surga itu menjawab bahwa dia telah mendapatkan segalanya. Namun dia ingin menanam sendiri dan merawat tanahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan izin, dan tanaman yang ia tanam tumbuh dan matang dengan cepat. Hasilnya segera dipanen dan menumpuk seperti gunung. Allah berkata kepadanya, ambillah wahai anak Adam, apapun yang engkau sukai, apapun yang bisa memuaskanmu. Seorang yang sedang duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkomentar, orang ini pasti berasal dari kalangan yang gemar bercocok tanam, mungkin dari golongan Badui atau mungkin dari golongan Ansor, karena mereka memang senang bercocok tanam. Tetapi kami tidak begitu mempedulikan bercocok tanam. Saat ini mungkin ada sesuatu yang kalian mungkin inginkan dan belum terjadi hingga saat ini. Sebagai contoh, seorang wanita mungkin menginginkan pengalaman hamil dan memiliki anak karena itu merupakan suatu kegembiraan baginya. Mungkin ia belum pernah merasakan kebahagiaan tersebut di dunia ini. Meskipun kehamilan seringkali sulit dan menyakitkan, mungkin ia berharap dapat mengalami kebahagiaan tersebut di dalam surga. Dalam sebuah riwayat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي. bahwa jika seorang mukmin menginginkan memiliki anak di surga, proses kehamilan, persalinan, dan penyapihan akan terjadi dalam waktu yang sangat singkat, hanya 1 jam. Bukan 60 menit di dunia, tetapi dalam waktu yang sangat cepat. Ini dikarenakan keinginan mereka untuk menghindari proses yang menyakitkan. Selain itu, anak tersebut dapat tumbuh sesuai dengan usia yang diinginkan oleh orang tuanya. Tapi bagaimana mungkin? Anda tidak perlu mengkhawatirkan itu, karena ini adalah sebuah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui. Sekarang muncul sebuah pertanyaan, bagaimana dengan hasrat yang tidak wajar? Lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada manusia di dalam Al-Quran. Dia berbicara kepada hal-hal yang perfektif dari pandangan alamiah. Sebagian besar berisi tentang perempuan dan laki-laki. Apapun itu, pasti menginginkan hal-hal tersebut. Tetapi, bagaimana jika kalian mempunyai keinginan yang tidak wajar?
Apakah Allah akan mensucikan keinginan itu, atau apakah Allah akan menyempurnakan ganjarannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kepada kalian, Allah adalah pencipta yang menciptakan keinginan kalian, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ganjaran yang sesuai dengan keinginan itu. Dan itu bagian dari tawakal untuk mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui dan akan memberikan kepada kalian yang lebih baik, bahkan ketika kalian tidak bisa melihatnya. Dalam surga, kalian yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang tak terlihat, melebihi imajinasi kalian saat ini. Meskipun kalian tidak dapat melihatnya sekarang, keyakinan bahwa Allah telah menyediakan surga khusus untuk kalian itu sudah cukup. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang membuat kalian bahagia, dan meskipun Dia tidak selalu memberi gambaran rinci tentang surga, itu sudah merupakan kemurahan dan kasih sayang-Nya. Ketahuilah bahwa setiap doa yang kalian panjatkan akan dijawab dengan yang lebih baik, dan setiap keinginan kalian akan mendapat balasan yang lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayang-Nya memberikan petunjuk kepada kita untuk menarik perhatian kita, namun Dia tetap Maha Mengetahui dan Maha Pemurah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.